Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala penyertaan dan anugerahnya kepada kita sekalian. Kami akan menyampaikan penegasan Warta Jemaat Minggu 8 November 2020. Selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat GKI Pangarinah dan juga kepada warga jemaat yang berasal dari luar GKI Pangarinah yang saat ini bersama dengan kami mengikuti ibadah Minggu secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 8 November sampai dengan tanggal 14 November 2020 dan ulang tahun pernikahan bulan November 2020. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian selalu diberikan yang terbaik dalam kehidupan ini oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pelayanan ibadah, peneguhan dan pemberkatan nikah di Gereja Pangarinah selama masa pandemi COVID-19, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa pelaksanaan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah wajib menggunakan protokol kesehatan. Bahwa jumlah warga jemaat dan keluarga yang hadir dalam gereja dibatasi hanya untuk 100 orang saja, sehubungan dengan pembatasan jarak tempat duduk. Penerapan ketentuan-ketentuan tersebut merupakan upaya BPH Majelis Jemaat GKI Pangarinah untuk tetap melaksanakan pelayanan secara khusus pelayanan nikah, namun tetap mengutamakan protokol kesehatan COVID-19. Kolekte kebaktian minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKI Pangarinah setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, atau dapat disetor melalui bank Kalteng atas nama GKI Pangarinah dengan nomor rekening 1020202028823 dan bukti setor atau transfer mohon disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKI Pangarinah. Bagi warga jemaat yang menyerahkan persembahan pada hari Sabtu, maka informasi persembahan syukurnya akan dimasukkan dalam warta jemaat minggu berikutnya. Demikian penegasan warta jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari persiapkan diri kita bersama seluruh anggota keluarga di rumah. Selayaknya kita akan beribadah di dalam gereja dan kita memasuki ibadah yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Herni Mayati STH dengan tema keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Shalom. Jemaat yang terkasih, Tuhan menghendaki agar bakat dan talenta yang kita miliki bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri,
melainkan juga sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kita kepadanya melewati pelayanan kita. Mari kita selalu memohon tuntunan kuasa Roh Kudus agar menuntun kita dalam menggunakan talenta dan waktu kita daripadanya hanya untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Jangan pernah sia-siakan apa yang telah Tuhan berikan bagi kita, terutama talenta kita. Talenta kita berbeda-beda, tetapi semua adalah satu, yaitu hanya untuk Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita akan masuk dalam ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 bait 1 dan 2. Di saat ini ku angkat tembang. Pada bait kedua, jemaat saya undang untuk berdiri. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa kita. Kita berdoa. Bapa Allah kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mohon pengampunan dosa dan salah kami, sehingga kami layak menjadi anak-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala penyertaan, tuntunan, kebaikan, perlindungan, dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hidup ini. Tuhan Yesus, bimbing kami dalam setiap langkah perjuangan hidup kami. Ajar kami untuk terus bersyukur dalam segala hal, karena dengan bersyukur membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita membaca firman Allah yang tertulis dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1-7
dengan perikop Debora dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Debora, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Debora antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan, Allah Israel, memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. So
Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama untuk berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami diberikan oleh Tuhan kekuatan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera boleh kami nikmati sampai hari ini. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan bersama-sama untuk membaca, kami ingin merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan kehidupan kami, memimpin menyertai kami, mengajar kami untuk mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pada saat ini. Sertailah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam mengikuti ibadah secara online Gereja GKI Pangarina saat ini. Urapilah mereka semua Tuhan, jamalah hati mereka sehingga firman yang kami dengar tidak sia-sia dari hadapan kami, melainkan firman itu sungguh-sungguh menjadi pelita yang menerangi langkah kehidupan kami hari tiap hari ke depan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-30, yang merupakan dasar dari pemberitaan firman Tuhan bagi kita dalam minggu ini. Perumpamaan tentang talenta. Demikian judul dari perikop yang diperhadapkan bagi kita. Demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah.
Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam, selamat bertemu dengan seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara-saudari berada. Dan selamat beribadah secara online dengan Gereja GKE Pangarinah Palangkaraya hari ini. Saya percaya dan yakin bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian berada dalam pimpinan, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sekaligus pasti dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi saat ini tidaklah mudah dan tidaklah gampang. Namun kita percaya dan yakin apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami saat ini saudara, kita tidak berjalan sendiri, kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita yakin tiap-tiap hari kita dipimpin, disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema khotbah hari ini adalah keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Saudaraku yang dikasihi dalam Matius 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-30 yang telah dibacakan bagi kita tadi bahwa mengenai dengan talenta. Apa itu talenta? Saudara-saudara, dalam nas kita diceritakan tentang seorang yang akan berpergian jauh dan seorang tuan ini menyerahkan hartanya kepada hamba-hambanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam cerita ini si tuan itu dikatakan ketika ia kembali nanti ia akan mendapatkan hasil dari apa yang telah dititipkannya kepada hamba-hambanya itu berlipat ganda. Nah, baik saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dikatakan ada 5 talenta, ada 2 talenta dan ada 1 talenta. Oleh karena itu sebelum kita menyimak apa yang tersirat dari yang tersurat di dalam Matius 25 ayat 14 hingga ayat 30 ini, baik kita melihat bacaan kita tentang bagaimana Deborah dan Barak. Dalam cerita bacaan kita, di sana dikisahkan adalah seorang Deborah, seorang perempuan yang bernama Deborah adalah seorang hakim bagi bangsa Israel. Dan ia juga dikatakan adalah seorang nabiah ibu bagi umat Israel. Nah, saudara-saudara, Deborah di sini dikisahkan dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 adalah menyampaikan perintah Tuhan kepada Barak untuk memimpin perang melawan Sisera, panglima Kanaan. Namun Bapak Ibu, Barak menolak ketika ia harus berperang, memimpin peperangan itu.
Dengan catatan ia akan bergerak untuk memimpin perang asalkan disertai oleh Deborah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Barak sebenarnya telah menerima jaminan bahwa ia akan mampu mengalahkan Sisera. Kita lihat dalam ayat yang ke-6 dan ke-7. Namun meskipun ada jaminan dari Tuhan, di sini kita melihat saudara bahwa Barak tidak cukup percaya diri. Ia mau maju ketika dikatakan bersama dengan Deborah ayat 8. Ada apa dengan Deborah? Deborah, kalau kita perhatikan, dia tidak punya kemampuan untuk berperang. Ia adalah seorang nabiah dan ibu, dikatakan di dalam nas ini bagi Israel. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik kita melihat, menyimak cerita ini, Barak sesungguhnya memiliki kekuatan untuk berperang. Tidak mungkin Tuhan menunjuk Barak memimpin ketika Barak tidak memiliki kekuatan. Dia memiliki satu potensi yang memang sebagai pemimpin. Ada beberapa alasan kita perhatikan. Karena Barak melihat kekuatan Sisera, panglima dari pasukan Kanaan ini, adalah cukup tangguh dan kuat. Tetapi tidak ia melihat, menengok siapa yang memerintahkan ia untuk maju dalam peperangan ini. Melewati nabiah Deborah, Tuhan menyampaikan pesan agar Barak yang akan memimpin. Yang kita lihat bahwa kemudian Barak siap untuk maju berperang, tetapi harus bersama dengan Deborah. Nah, ini yang menarik. Apakah memang Barak tidak memiliki kekuatan? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melihat dari nas kita, perumpamaan tentang talenta yang diperhadapkan bagi kita dalam minggu ini. Talenta seringkali kita identikan dengan kemampuan dan mungkin dalam banyak kita untuk melihat dan memahami bahwa talenta yang dimaksudkan di dalam nas ini uang. Bagaimana ia mengembangkan uang itu, ketika tuannya pergi, mereka diberikan 5, 2, dan 1 tadi. Dan dikisahkan di dalam cerita ini bahwa yang 5 itu ketika tuannya kembali, dia dapat mengembangkan kembali 5 talenta. Ada 5 kembali, keuntungan ada 5. Yang 2 juga dapat mengembangkan 2 kelebihan dari yang diberikan. Hanya yang 1 tidak mengembangkan talenta itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga sering berkata bahwa keberhasilan seseorang menunjukkan bahwa orang itu telah diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang menjadi satu pertanyaan bagi kita, memahami dari nas yang diperhadapkan bagi kita saat ini. Apakah keberhasilan secara finansial itu yang menjadi ukuran kita berhasil menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini? Atau kemudian kita berkata, ketika orang memiliki segala sesuatu secara finansial, mungkin boleh kita katakan harta, kekayaan. Mungkin orang memiliki mobil yang banyak, tanah yang banyak, tabungan yang banyak di bank dan seterusnya. Itu ukuran keberhasilan kita.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah orang-orang yang demikian dikatakan mereka telah menerima berkat atau diberkati karena mereka mampu mengembangkan segala sesuatu yang dikatakan di dalam nas ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, karena itu ketika orang sukses, ketika orang berhasil, merekakah yang diberkati Tuhan? Bagaimana bagi mereka yang tidak memiliki apa-apa? Nah, apa yang sebenarnya ingin dikatakan di dalam nas ini? Dalam ayat yang ke-30, dari ayat yang ke-29 saya bacakan demikian. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu talenta yang dimaksudkan di dalam nas ini bukan dalam satu hitungan finansial, bukan ukuran dunia ini, tetapi kita diajak untuk melihat bahwa talenta yang dimaksudkan adalah potensi kita untuk memahami anugerah dan kasih Allah yang dinyatakan bagi kehidupan kita. Talenta kita untuk memahami bagaimana mengasihi yang sesungguhnya. Itulah yang ingin ditegaskan di dalam nas bagi kita hari ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Karena dalam bulan ini adalah bulan keluarga bagi Gereja Kalimantan Evangelis. Bagaimana kita memahami keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keberhasilan kita menjalani apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itulah yang menjadi tolak ukur. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebenaran, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kasih yang sesungguhnya yang diharapkan Allah mulai dari dalam keluarga kita, mulai dari tingkat yang terkecil. Bagaimana setiap orang tua mengajarkan keberhasilan untuk mengajar mendidik, inilah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Ayah, ibu, anak-anak itu memiliki karunia yang berbeda dalam kehidupan masing-masing. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itulah dasar nilai-nilai kasih kebenaran yang diharapkan oleh Allah, yang kita tanamkan mulai dari dalam rumah kita, akan terbentuk di tengah-tengah kehidupan ini nanti dengan baik. Karena itu gereja kecil itu adalah keluarga kita. Firman Tuhan itu harus mendasar dulu dari dalam rumah tangga kita. Bagaimana kita memberitakan itu, menanamkan nilai-nilai kebenaran dan kasih Allah, sungguh-sungguh dipahami oleh si isi rumah tangga kita. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dalam masa pandemi saat seperti ini, ada banyak kita dituntut dan diharapkan dengan kesadaran masing-masing keluarga. Tidak ada yang bisa memaksa untuk beribadah secara mandiri di rumah masing-masing. Tidak ada yang memaksa bagaimana kemudian si bapak sebagai pemimpin yang memimpin ibadah. Itu tidak ada yang memaksa, tapi hanya dari kesadaran si isi rumah itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin dalam masa pandemi ini ada banyak keluarga
dalam rumah tangga itu, misalnya ada anak-anak kita yang memang malas beribadah, secara tidak sadar dan secara tidak langsung, saudara, bahwa kita bisa memaksa mereka untuk berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Dan ini juga akan menjadi catatan penting bagi kehidupan anak-anak kita. Oh iya, dalam masa pandemi kemarin kami semua harus beribadah. Pada hari Minggu biasanya kita bangunnya kesiangan, tetapi dipaksa jam 8 harus bangun, harus mandi, kemudian ibadah bersama-sama. Bapak yang pimpin dalam ibadah, doa dibagi, pembacaan Alkitab dibagi, semua menjadi terlibat di dalam ibadah. Secara perlahan-lahan, saudara, akan menggiring anak-anak kita untuk mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Ada kelebihan dari pandemi ini. Nah, inilah saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Talenta inilah jangan sampai terbenam, terkubur. Mari kita kembangkan untuk anak-anak kita bisa mengasihi orang lain, menghargai orang lain, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kasih, nilai kebenaran. Itu kita kembangkan di tengah keluarga kita. Nanti mereka akan mengembangkan di tengah-tengah di mana mereka berada. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika rancangan kehendak Allah itu tidak dikembangkan, maka tidak berlebihan Allah mengatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Artinya tidak ada guna. Mereka diutus ke dalam kehidupan ini untuk mendidik, mengajar sesuai dengan apa yang diharapkan Allah. Itu tidak mereka lakukan. Mereka layak untuk menempati satu tempat yang paling gelap. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu depan kita akan bersama-sama memperingati Hari Anak Remaja dan Kesejahteraan Keluarga. Saya yakin dan percaya dalam minggu-minggu ini kita sudah mempersiapkan diri kita. Mungkin dalam ibadah kita tetap secara online seperti ini, tapi saya yakin dan percaya bagaimana setiap keluarga-keluarga Kristen akan menata kehidupan keluarga mereka untuk memasuki, menyambut Hari Anak Remaja dan Kesejahteraan Keluarga ini dengan penuh syukur dan sukacita. Sekalipun ibadah, saya kira Bapak Ibu akan lebih bermakna bagi kita ketika seisi rumah tangga kita itu akan terlibat langsung dalam ibadah. Artinya semua ada bagian, ada doa, ada pembacaan Alkitab bersama-sama, dan itu akan menjadi hidup, saudara. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kembangkan segala potensi untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Ajarkanlah itu bagi seisi rumah tangga kita masing-masing, mulai dari dalam rumah tangga kita. Semaikanlah benih-benih iman di tengah kehidupan anak-anak kita. Mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang di tengah kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita bersama untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa sapaan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman-Mu untuk kami hari ini. Meteraikan seluruh firman itu dalam hati dan kehidupan kami Bapa, agar firman itu semakin kami pahami, kami mengerti akan setiap kehendak-Mu. Bimbing kami Tuhan, agar kami boleh berjalan dalam terang-Mu. Kami boleh menjauhkan hal-hal yang buruk yang akan menyesatkan hidup kami. Tetapi kami percaya tangan Tuhan pun selalu terulur untuk menuntun kami menapaki kehidupan di tengah-tengah dunia ini.
Bapa di sorga, demikian juga kami memohon, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami yang begitu banyak kami lakukan dalam hidup ini, baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami, orang tua kami, mungkin juga suami, istri, anak-anak kami, mungkin juga sahabat teman kami. Bapa di sorga, tolonglah kami agar kami juga tidak hanyut dan larut dalam kehidupan dosa, tetapi kami terus bangkit dan terus memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan agar kami mampu menjalani hidup ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menyebarkan kasih dan kebenaran yang utuh di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah kami juga mampu menyemai benih-benih iman yang baik itu di tengah-tengah kehidupan ini, mulai dari dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami ingin berdoa bagi setiap keluarga Kristen dimanapun berada. Kiranya Tuhan juga akan selalu menyertai mereka. Tuhan akan menuntun kehidupan mereka, dan Tuhan akan memberkati akan setiap rumah tangga, bapak dan ibu, sebagai pemimpin, sebagai guru, teladan bagi sisi rumah tangga mereka. Oh Tuhan, tuntunlah setiap orang tua agar roh-roh Tuhan itu senantiasa menguasai hidup mereka. Mereka mengajar, mereka mendidik anak-anak mereka sesuai dengan firman-Mu. Bapa di sorga, demikian Tuhan memberkati setiap anak-anak kami, baik yang saat ini sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang mengikuti perkuliahan pendidikan. Tolonglah mereka ya Tuhan, bimbinglah mereka agar mereka dapat dan mampu melihat apa yang seharusnya mereka lakukan saat ini sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Jauhkanlah anak-anak kami dari hal-hal yang akan menjerumuskan mereka masuk ke dalam kuasa kegelapan. Tapi biarlah terang Tuhan akan senantiasa menuntun langkah kehidupan mereka tiap-tiap hari. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Bapa di sorga, Engkau memberkati mereka, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran mereka. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan anugerahkan, kami percaya Tuhan berikanlah mereka terus roh hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Bapa di sorga, biarlah sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan kesenantiasa menyertai, mengiringi dan menuntun kehidupan mereka. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, baik dalam keadaan sakit. Tuhan, kami memohon Engkau menjamah mereka. Berilah kesabaran bagi setiap keluarga yang mendampingi orang tua yang sedang sakit. Kami yakin kasih setia Tuhan akan melingkupi akan setiap kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, khusus jemaat GKI Pangarinah, lingkup GKI Pangarinah Palangkaraya ini. Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan menuntun mereka, Tuhan juga meneguhkan iman pengharapan mereka. Biarlah di dalam masa-masa pandemi ini mereka boleh menarik hikmat yang baik dan benar, bahwa di dalam seluruh perjalanan hidup mereka Tuhan senantiasa campur tangan, menjaga, melindungi dan memelihara kehidupan mereka. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa bagi seluruh penetua, diakon jemaat GKI Pangarinah, seluruh hamba Tuhan yang Engkau pakai, Engkau utus ke tengah-tengah kehidupan ini, dapat melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan benar, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga ingin serahkan akan kehidupan kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Jaga, lindungi kami, pelihara kami Tuhan, dan kami percaya apapun yang kami hadapi, apapun yang akan kami jalani, kami berjalan dan menghadapi semua itu hanya bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, sepenuhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kalau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita selalu menaikkan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan Yesus Kristus. Karena kesehatan, pertambahan usia, dan segala keperluan serta kebutuhan kita selalu Ia sediakan bagi kita. Ada kesempatan bagi kita bersama dengan keluarga kita untuk menyerahkan persembahan syukur di rumah kita masing-masing. Dan pada saatnya nanti kita dapat serahkan melalui kotak persembahan yang disediakan di kantor BPH, atau dapat juga melalui transfer langsung ke rekening jemaat. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa di surga, segala ungkapan syukur hanya kepadamu. Oleh karena kasih, kemurahan, dan karunia serta berkat yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan, saat ini kami hendak memberikan persembahan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami, agar menjadi berkat buat pelayanan dimanapun persembahan ini digunakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 274 bait 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat
kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkanlah hati saudara menghadap Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Satu persatu ku balik lembar hidupku, terbayang betapa berdosanya aku mencoba